Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita anak-anak akan memasuki pelajaran berikutnya yang judulnya menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebelumnya marilah kita membaca surat Fatihah dulu dan berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan, kefahaman, kejelasan yang baik. Ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kita pelajaran judulnya menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Tujuan pembacaan: setelah melakukan kegiatan pembacaan, peserta didik pada menjelaskan makna isi kandungan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan 32 serta hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan benar. Yang kedua, menunjukkan contoh atau bukti-bukti bahaya minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan. Yang ketiga, menambah contoh perilaku membiasakan diri menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran sebagai implementasi surat Al-Maidah 99:1 dan 32 serta hadis terkait dengan benar. Lihat itu, mengamati obat batuk dan sakit kepala, ada narkoba, ada obat batuk dan sakit kepala. Sebelumnya air mineral dan minuman energi, ada minuman keras. Siapa yang meminumnya akan berdosa besar. Minuman keras itu adalah minuman yang dilarang oleh Allah, oleh agama, karena suatu bahaya yang sangat amat. Minuman keras, siapa yang meminumnya, jangankan meminumnya, kecipratan, kebencian sedikit, itu kalau menghilangkan harus disilet. Harus disilet supaya tidak menerobos ke pori-pori, masuk melalui bulu-bulu itu. Nah, ini harus disilet supaya bersih. Nah, maka dari itu kalau kamu tidak mau disilet, ya jangan minum. Jangan mendekati supaya tidak kepercikan minuman-minuman keras itu. Siapa minumnya akan rusak jantungnya, bisa pecah, bahaya ya. Itu namanya minuman keras. Mengamati berdagang,
berdagang, ada yang namanya berjudi, ya kan? Judi ada yang beli namanya remi. Siapa yang main remi, hasilnya adalah haram. Berjudi itu adalah haram. Karena apa? Karena judi itu diambil dari mengambil hak orang lain tanpa bekerja. Jadi hidupnya itu hanya bekerja. Bekerjanya hanya ingin meraih dari hasil dari orang-orang lain. Karena diraih dengan cara main itu betul-betul dilarang oleh Allah. Karena orang seperti itu biasanya orang tidak mau bekerja keras, hanya bermalas-malasan, ya. Ini namanya judi. Kalau orang main judi, itu hasilnya kalau dimakan menjadi barang yang gelap. Apalagi seorang tua itu umpama suka main, itu diberikan makanannya kepada anaknya, itu bisa menggelapkan akal pikirannya. Kalau menggelapkan akal pikirannya, anak itu bisa menjadi bodoh. Kenapa gelap? Untuk berpikirnya itu gelap. Jadi namanya gelap, kemana saja kalau gelap itu manusia tidak bisa jalan lancar. Apalagi berjalan di galeng sawah itu malam-malam karena gelap. Ya bisa jatuh bangun sendiri. Ya. Kenapa gelap? Duduk tidak tahu jalan. Kenapa gelap? Dimakan begitu. Makan barang yang dari judi itu juga gelap. Kalau gelap, ya dimakan itu akan menjadi pikiran pun akan menjadi gelap. Anak menjadi bodoh, ya kan? Tidak tahu benar mana yang benar dan mana yang salah, tidak tahu. Ya. Maka dari itu, mari kita jauhi seperti itu. Karena siapa menjauhi akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan selamatkan dunianya dan akhiratnya. Ya, ini namanya judi. Hasil judi haram juga. Dan juga siapa yang main judi itu orang yang bermalas-malasan untuk bekerja keras. Kata Roma saja mengatakan ini judi. Ya kan? Judi. Nah, itu judi. Ya, itu hanya bohong. Itu bohong. Hasilnya itu suatu kemenangan itu bohong. Siapa yang main judi, satu kemenangan itu merupakan awal kekalahan. Kok bisa? Ya, awal kekalahan. Sebab apa? Menang sekali terus akhirnya bermain judi terus akhirnya kalah terus. Karena benar kalah bisa rumah bisa terjual sakarangani. Bagaimana akhirnya? Ya mendapat hadiah. Apa dia yang namanya hadiah melar? Apa melar? Melarat. Melarat dunianya akhirat. Maka dari itu hindarilah dari sifat berjudi. Itu. Karena judi itu membawa dampak negatif kehidupan dunia akhirat. Ya, gitu. Sekarang mengenai bertengkar. Orang bertengkar itu tidak menyesuaikan dengan
akal pikirannya tidak dengan kemauannya, tidak sesuai dengan berpikirnya mengenai bertengkar, akhirnya menjadi marah-marah, tidak sesuai dengan akal pikirannya. Maksudnya begini, kalau sudah bertengkar itu pertama dari emosi, karena emosi tidak sesuai dengan kemauannya, itulah menjadi emosi lama-lama akan menjadi bertengkar akhirnya bisa menjadi pisah, ya, pisah keluarga, pisah suami istri, ya, pisah pada tetangga dan sebagainya. Ini karena bertengkar, ya. Maka dari itu kita jauhilah bertengkar. Kalau orang yang bertengkar akhirnya menimbulkan suatu dendam yang sangat amat, ya, ini namanya bisa dendam. Dendam itu mengawas-awasi, awas kon. Nah, itu namanya dendam. Nah, gak kena saiki, kena jangi, kena ini, gak kena hari ini, hari besok, minggu ini, minggu besok, bulan, tak bisa bulan ini, bulan besok, tak bisa tahun ini, tahun besok. Ini namanya dendam kusumat. Dendam kusumat itu dendam yang selalu berkepanjangan, ya. Ini berkepanjangan, akhirnya menjadi pendendam. Orang dendam, siapa yang dendam itu? Hatinya dirasui oleh setan, dan karena dirasui setan, maka dari itu siapa yang dendam, walaupun sedikit di dalam hati kita, satu menir pun, satu biji sawi pun, kalau ada yang jelek sedikit pun akan menjadi jelek semuanya, ya. Maka dari itu memang untuk memperbaiki diri kita ini harus betul-betul dicermati dengan baik, dan juga harus sabar menghadapi sesuatu supaya tidak terjerumus dengan kemasukan kemarahan melalui setan. Sebab apa? Setan itu adalah musuh yang nyata. Tahukah kalian bahwa Allah menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Pada kedua ayat ini, Allah menegaskan larangannya terhadap minum khamr atau minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung, dan mengundi nasib meramal. Secara tegas, Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamr. Keharaman khamr ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut. Bunyinya, An Ibni Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang punya minuman-minuman keras, banyak sedikit pun tetap diharamkan. Katanya ada orang mengatakan bahwa kalau minum itu tidak mabuk, itu tidak haram. Itu orang bodoh namanya. Ya, maksudnya bodoh agama. Jadi
minuman walaupun tidak membuat sedikit, tidak mabuk, itu tetap diharamkan. Kulu muskirin khamrun wa kulu muskirin haram. Ya. Nah, itu disebutkan hadis tadi. Nah. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Minuman khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Apa sih keji? Keji itu menjijikkan dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum khamr akan menghalang-halangi mengingat Allah. Kalau mengingat Allah menghalang-halangi, contoh seperti sholat, menjadi asar-asing, dihalang-halangi oleh setan. So berkati sholat itu dibeteki dari belakang, apa ya? Dibetek dari belakang, ya. Woe diganggu lah, itu diabot-abot karo setan, dihalang-halangi karo setan. Itu kalau berbuat baik. Di samping itu, minuman khamr akan menghalang-halangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang minuman khamr akan hilang kesadarannya. Kalau orang sadarnya hilang, maka dari itu seorang pemabuk, ya, berbadan loyor dan sebagainya. Karena apa? Karena minuman khamr. Wahai generasi muda, penerus bangsa, jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Sebab dalam hadis menjelaskan bahwa Anil Bara ibni Azibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanun 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin, rawahu Ibnu Majah. Dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kehancuran dunia nilai lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran, dan sejenisnya. Semua ini dilarang keras dan bertanggung jawabnya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang bertikai, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Sedangkan di akhirat ancaman hukumannya juga sangat berat. Untuk itu jauhilah perbuatan keji ini mulai dari diri kita masing-masing dan mulai dari sekarang. Penutup. Assalamualaikum ya. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.